juga pucuk deh. Jadi di Aceh Tamiang nak keluarga, di Sigli nak keluarga, di Labuan Haji Aceh Selatan nak keluarga. Mungkin upil kan itu guna keluarga awal tu. Tapi kita ada baru ini. Yang mana? Getanya, mana? Getanya dalam MTT bukan pegang. Yang ini nggak pegang. Mesti umpama di long kawin. Lahir kakak, punya juga. Jika ke anak MPT, lahir ni nong. Jika ke anak P2 T perempuan pecinta tauhid dasar. Jadi lahir anak agam dia ke MPDD, lahir anak enam dia ke P2D. Ada masa ni Karumaja berken dengan RP2D. Perlu kita ketahui di dalam kita beragama 3 ilmu. Ilmu fikih, tauhid, tasawuf. Tiga ilmu tersebut kita jelaskan tauhid tasawuf. Tauhid yang Abuya maksud adalah hakikat. Hakikat kajian tinggi. Kalau kita mengatakan hakikat pengkajian yang tinggi, maka lebih lagi tinggi. Kalau seandainya orang melarang MPTT dengan landasan atau alasan terlalu tinggi, maka ketahuilah Al-Quran lebih tinggi lagi yang memiliki mukjizat-mukjizat. Bahkan orang kafir sendiri tidak mampu menandingi kemuliaan dan mukjizat Al-Quran. Maka tauhid yang Abuya maksud adalah hakikat. Hakikat yang Abuya maksud adalah cahaya Allah. Tasawuf yang Abuya maksud adalah hubungan hati kita kepada Allah agar kita mampu meraih cahaya Allah. Itulah maksud tauhid tasawuf. Hadir tauhid tasawuf untuk mengokohkan 3 ilmu tadi, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ini dikuatkan oleh ilmu tauhid tasawuf. Maka ubena majelis di Aceh yang hana salah. Tauhid tasawuflah yang menguatkan seluruh majelis yang berada di Aceh. Yang mana tauhid tasawuf. Jadi tauhid tasawuf hanya bertentangan dengan fikih, tauhid tasawuf yang dimaksud di sini. Jadi Abuya menggagas ilmu pengkajian tauhid tasawuf untuk menguatkan level ilmunya. Ayah-ayah, mak-mak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Isra Allah juga menerangkan bahwa subhanallazi asra bi 'abdihi. Siapa abdun di situ? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Ibu-ibu, hamba yang dimaksud bi 'abdi di sini. Pernah dengar? Yang dimaksud bi 'abdi di sini adalah Rasulullah. Maka Abuya mengatakan bahwa hamba tersebut terbagi 4. Yang pertama, hamba pada syariat. Apa pengertian hamba pada syariat? Hamba yang mematuhi kepada anjuran dan larangan. Kita diperintahkan untuk melakukan sembahyang 5 waktu. Kita lakukan. Allah memerintahkan kitanya di hari Jumat untuk menunaikan sholat Jumat. Kita tunaikan. Hana trede ditanya akan memasuki bulan Ramadan. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Maka kita jalankan karena itu perintah. Dan juga hamba pada syariat, Allah melarang kita, Allah menganjurkan kepada kita untuk mematuhi larangan beliau. Apa larangan? Seperti umpamanya mencuri. Allah melarang kita untuk mencuri. Korupsi, Allah melarang kita untuk korupsi. Apalagi seluruh maksiat, baik itu narkoba, apa saja yang namanya maksiat, kita patuhi untuk tidak memperbuat. Itu hamba pada syariat. Kemudian hamba pada tarikat. Gepegah liabian. Bagaimana maksud hamba pada tarikat? Hamba pada tarikat adalah hamba yang hadir hatinya kepada Allah. Hamba yang hadir hatinya di hadapan Allah, sehingga dia mudah menyangkutkan hati kepada Allah.
Maka ini himbauan, gambaran kepada abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu yang belum masuk tarikat, mari sebagaimana tadi anjuran daripada gubernur untuk mendaftarkan kepada beliau. Sehingga kita yang belum bertarikat untuk masuk tarikat kepada Abuya. Kita yang ada ingin rasa untuk suluk dan suluk kepada Abuya. Ini tarikat guna. Sangat penting tarikat bagi kita. Bahkan orang alim, kadang-kadang kita tanya siapa guru batinmu? Tidak mengetahui. Hanya itu guru batin. Guru batin sangat penting di dalam kehidupan supaya bahir anggota kita berjalan pada tempat yang diridhai oleh Allah. Ini guru batin di dalam tariqah. Makanya hamba pada tariqah adalah hamba yang telah hadir hatinya di hadapan Allah. Hamba yang telah bisa menyangkutkan hatinya kepada Allah. Maka kita menyadari pada diri sendiri, kita ini apakah hamba pada syariat, mematuhi perintah dan larangan, atau memang hamba di syariat pun kita belum patuh. Kita masih meninggalkan sembahyang, masih mengerjakan apa yang Allah larang. Kemudian Abuya juga menerangkan hamba pada hakikat. Apa itu hamba pada hakikat? Hamba yang telah tajalli wujud Allah di dalam batinnya. Apa makna tajalli? Hamba yang telah terang wujud Allah di dalam batinnya. Dia merasakan di saat dia bekerja bahwa geraknya itu dari Allah. Perbuatan, rezeki yang dia miliki itu juga pemberian Allah. Bila seandainya dia mendapat musibah, maka terlihat di musibah tersebut Allah yang memberikan. Maka bila seseorang telah mendapat seperti demikian, maka hamba tersebut sudah berada di dalam hamba hakikat. Kemudian Abuya menerangkan hamba pada makam ma'rifat. Dia telah hilang wujudnya, yang ada hanya wujud Allah semata-mata. Kibanjara ada tentunya nunggu rata-rata tak tentunya lam radib sirbe. Yang lam radib sirbe bisa zikir tanyo, ka zikir ma'al ghaibah, inan kita yang bermakrifat kepada Allah. Tanyo yang berzikir tidak merasa lagi kita yang berzikir. Bahkanlah kita hidayatus salikin, ha ha ha, hu hu hu, itu zikir. Cuma landasannya kita menyebutkan la ilaha illallah, betul-betul. Kemudian kencang sehingga hilang lafaz. Menjelang kita hidayatus salikin sebutkan enan urut radib Allahu 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 Allahu, ha ha ha, itu menjadi zikir. Landasannya lagi pun lagi tanya ratib terbaik. Yang salah iman Muntado bismillahirrahmanirrahim, yang salah. Maka dia punya disigri deh. Nah, ini ulama sufi geken dengan gudong hu. Gudong hu gopnya sira ulama sufi 200 pun yang kelewat. Di sana di PDF ada ulama sufi sekitar 250 tahun telah lewat. Beliau itu dipancung lehernya. Beliau pernah mengatakan jangan pancung leher saya karena saya tidak bersalah. Ulama syariat mengatakan pancung. Beliau mengatakan kalau seandainya ini leher dipancung maka akan terjadi gempa 7 hari 7 malam. Itu Abuya sangat mengerti cerita tentang sufi. Luar biasa. Bukannya ibadah boleh aku. Bulu merinding waktu mengatakan adalah ulama sufi yang mengenal kisah hidup beliau Abuya. Padahal Abuya baru pertama beliau datang dan hadir di kampung kami. Tapi Abuya sudah mengenal di mana makam-makam sufi di Pedia. Sehingga setelah dipancung maka di dikebumikan. Bahkan Indonesia sih takkan pula. Setelah dipancung maka dikebumikan. Di saat dikebumikan ada orang mengatakan, mana juga katanya gempa 7 hari 7 malam. Di saat pemakaman telah siap dan sempurna, maka terjadilah gempa 7 hari 7 malam tanpa reda. Dan siapa redanya mau ujian itu. Tapi pak gempa reda aja. Kenapa ya?
Apa hukum? Ayah-ayah, mak-mak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita yakin. Hasan Al-Basri sering kita dengar. Anak buah ataupun pembantu dari Hasan Al-Basri namanya Habib. Yang dalam kitab Ikabul Imam Abuya, kami mengaji sama Abuya. Habib pembantu daripada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ulama sufi besar. Beliau mengatakan, kamu Habib banyak keyakinanmu, sedangkan saya banyak ilmu tapi sedikit keyakinan. Habib ceritanya, dia mempunyai makanan milik Hasan Al-Basri. Makanan tersebut ingin Hasan Al-Basri menyimpan untuk berbuka puasa nanti sore. Akan tetapi Habib, di saat ada orang yang meminta, bukan separuh dia kasih, tapi semuanya dia kasih. Tapi dia yakin bahwa nanti di saat waktu berbuka Allah Ta'ala mengantar rezeki lebih daripada ini. Hasan Al-Basri sedikit keyakinannya, banyak ilmu. Habib, kenapa engkau memberikan makanan semuanya, bukan separuh? Padahal nanti kita berbuka nanti. Pakai apa kita memakan untuk berbuka? Kakakku Hasan Al-Basri. Di saat datang waktu berbuka, Hasan Al-Basri dan Habib di dalam rumah, ada orang yang menutup pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka itu. Campur. Rupanya ada orang yang mengantarkan makanan lebih dari apa yang Habib berikan tadi. Sehingga Hasan Al-Basri tahu kan dia. Hasan Al-Basri heran terhadap balasan makanan yang diberikan kepada Habib. Menyebang saja kan nyana Hasan Al-Basri lagi bukan benar. Tanya beryakin kepada Allah. Maka Abuya sangat menganjurkan kita yakin kepada ilmu kesufian. Abuya mengatakan, siapa saja memperjuangkan ilmu kesufian ini, kita dari Bandar Khalifah pergi kemarin, itu termasuk perjuangan syiar. Siapa saja yang memperjuangkan agama ini, kata Abuya, apa yang dia inginkan sebelum dia berkeinginan, Allah telah mempersiapkan. Sebelum kita berkeinginan, Allah telah mempersiapkan. Baik itu rezeki ataupun apa saja yang kita butuhkan. Maka kita harus yakin kepada ilmu yang dibawa oleh Abuya, dan juga kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini jamaah Hatib Sirbai, jangan ada lagi yang ragu terhadap majelis pengajian tauhid tasawuf. Sedikit saja terlintas rasa ragu di dalam batin kita, maka itu pertanda basirah kita, mata hati kita itu sudah kotor ataupun buta. Abuya memberikan ilmu kepada kita melalui basirah. Makanya sangat beruntung kepada kita ini. Zahir jauh dengan Abuya, batin dekat dengan Abuya. Buktinya malam ini kita mau berhadir di halaqah zikir. Kami di sana dekat dengan Abuya, batin sangat jauh. Saya masuk ke pesantren Darussalam 2011. Berhadapan naik ngaji, belajar sama Abuya tahun 2017. Tapi saya kenal Abuya 2019, bayangkan bagaimana buta mata hati saya. Belajar sama Abuya, dekat dengan Abuya, ukuran jarak 5 cm bahkan 1 meter. Mulai dari 2017-18, tapi kenal sama Abuya 2019. Maka saya mengambil keyakinan bukan kepada guru-guru saya. Saya mengambil keyakinan di masyarakat yang telah bergabung dengan MPTT. Saya di Darussalam jarang berkawan dengan guru yang tidak menyukai MPTT. Kenapa? Karena mereka membuat keraguan di dalam batin saya. Makanya saya pulang di saat waktu libur, saya minta izin sama Abuya. Abuya rencana mau pulang. Kalau seandainya Abuya memberi izin, saya pulang. Kalau enggak, berarti enggak pulang. Sehingga Abuya mengatakan, ya boleh pulanglah Abuya. Karena tujuannya untuk minta keyakinan kepada Abuya.
Tujuan saya mencari keyakinan kepada Abuya. Bukan saya belum yakin, akan tetapi ingin menambahkan keyakinan. Maka saya pulang dari Labuan Haji ke Aceh Tamiang. Saya menanyakan kepada jemaah bagaimana perubahan di dalam diri Anda. Karena perubahan yang saya miliki cuma baru beberapa. Yang sangat saya kagumi terhadap Abuya bahwa saya masuk ke Darussalam dari kelas 1 sampai kelas 5 bahkan. Itu sembahyang 5 waktu masih malas saya lakukan. Apalagi Isya dan Asar. Asar kalau saya ngantuk ya udah nggak sembahyang, tidak mau salat. Di saat saya bergabung dengan Abuya, maka untuk meninggalkan sembahyang itu sudah susah. Kalau seandainya sembahyang belum saya lakukan, itu hati merasa kacau. Itu perubahan yang saya miliki bisa bergabung dengan Abuya. Saya melihat warga Aceh Tamiang dan Kota Langsa kemarin mengambil tarekah sama Abuya sebanyak kurang lebih 30 lebih orang. 30 lebih. Saya melihat mereka belum pernah melihat Abuya, tapi mereka sudah merasakan keyakinan kepada Abuya. Inilah maksud daripada Rasul. Rasul sangat cinta dan sangat rindu kepada umat akhir zaman. Mereka belum pernah melihat wajah beliau, tapi mereka mau beriman kepada beliau. Kita di sini masih ada yang belum pernah melihat wajah Abuya, tapi kita sudah cinta dan yakin terhadap Abuya. Subhanallah. Ini sangat luar biasa. Makanya tujuan hadir di dalam majelis pengkajian Tauhid Tasawuf sebagaimana Wali mengatakan tadi, bukan untuk mencari keuntungan diri, bukan perlu jabatan, tapi untuk memperbaiki diri. Abuya adalah wali Allah yang beliau menyayangi kepada lapisan masyarakat, apapun latar belakangnya, baik dia pemabuk, dia penjudi, dia narkoba, dia penzina. Bahkan Abuya mengenai akidah, baik dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, apapun aliran ataupun akidah, bila mana dia bergabung dengan MPTT, maka Abuya mengajari MPTT. Abuya mengajari kasih sayang. Maka di dalam majelis pengkajian Tauhid Tasawuf kita mudah untuk bergaul dan kita mudah untuk melakukan ibadah. Apalagi setelah kita masuk tariqah. Maka yang belum masuk tariqah, usahakan bulan puasanya ini bersama gubernur kita masuk tariqah. Di dalam beribadah kita harus merasakan seolah-olah kita besok mati. Jangan beranggapan kita masuk tariqah setelah lebaran, karena umur tidak dijamin oleh Allah. Kita mendoakan saja Abuya, semoga Allah panjangkan umur Abuya. Semasih mempunyai waktu, mari sebelum habis lebaran, kalau seandainya gubernur jadi suluk, bahkan memang sudah pasti untuk suluk di PAUD, mari kita untuk mendaftarkan diri untuk bertarekah. Sangat guna tarekah di dalam kehidupan. Abuya mendidik bukan kita saja, Abuya bahkan mendidik keluarga kita. Ini pernyataan daripada orang Aceh Selatan. Saya menanyakan bahwa latar belakang beliau adalah orang pemabuk. Saya menanyakan bagaimana dan apa yang Anda rasakan bisa bergabung dengan majelis pengkajian Tauhid Tasawuf. Beliau mengatakan bahwa dulunya saya sering kali bertengkar dengan istri. Tapi setelah saya bergabung dengan Abuya, bertengkar tersebut tidak lagi sering. Bahkan sembahyang dulunya tidak pernah saya lakukan, sekarang sudah saya lakukan. Itu perubahan yang sangat luar biasa. Karena dosa yang paling besar adalah di antara dosa-dosa meninggalkan sembah. Makanya kita yang telah bergabung dengan MPTT, setidaknya sembahyang 5 waktu itu perlu kita jaga. Kalau seandainya malas, maka hadirkan wajah Abuya. Kalau seandainya malas melakukan sembahyang, hadirkan wajah Abuya.
seolah-olah di kamar kita ada Abuya melihat kita yang sedang tidur dan malas sembahyang. Yang si tateh lagi yang si nyo hanya pek mata sang cukup mata munyo Abuya yang hadirkan sampai. Tapi kadang dia menyatakan Allah senayo. Maka karena hati kita yang tahu, maka untuk kita berjalan kepada Allah perlu kita bertarikah kepada Abuya. Lagi wali bergabung, lagi orang jam Malaysia. Dia wali tanya benar bergabung jam Malaysia. Bahkan itu nanya kau dari Malaysia. Dia Malaysia nak jalu kadang-kadang. Yang menjalu ibarat kita yang jak kerol. Isumpong dia riu inan badang kau. Tapi si tajam mengkapai feri Rohan ke di Malaysia. Menansik untuk kita berjalan kepada Allah, maka perlu Abuya. Abuya satu-satunya yang mampu mendidik batin kita dan memperjalankan batin kita kepada Allah. Abuya adalah anak dari Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi, yang mana Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi sumber ilmu di Aceh bahkan Nusantara. Sumber ilmu di Aceh cuma dua roh yang lagi malam bergelam terpegang. Yang pertama Abu Hasan Turungkale dan kemudian Abuya Syekh Haji Muda Muhammad Wali Al-Khalidi. Kita tidak sempat belajar kepada Abuya Mudawali, maka belajarlah kepada Abuya Amran Wali. Yakinkan di dalam dada Abuya Amran Wali itu penuh dengan ilmu beliau. Rahasia saya mengatakan, Abuya Mudawali sangat marah kepada orang yang membenci Abuya Amran Wali, bahkan kepada anak beliau sendiri. Anak beliau sendiri marah kepada Abuya Amran, sehingga anak Abuya Amran datang kepada Abuya Mawardi untuk memberi penjelasan. Sehingga Abuya Mawardi senang hati kepada Abuya Amran. Di saat Abuya Mawardi telah senang hati kembali kepada Abuya Amran, di saat sore di antara tidur dan jaga, terlihat wajah Abuya Mudawali tersenyum kepada beliau. Itu Abuya Mawardi sendiri yang mengatakan. Apalagi kita ini yang bukan darah daging Abuya Mudawali membenci Abuya Amran, sekalipun dia ulama. Anak sendiri Abuya Mudawali marah bila benci kepada Abuya Amran, karena di dalam dada Abuya Amran tersebut penuh dengan ilmu Abuya Syekh Haji Muda Muhammad Wali Al-Khalidi. Ulama luar negeri meyakini kewalian Abuya Mudawali. Apa hak kita menyesatkan Abuya Amran Wali yang garis keturunan kita sendiri tidak jelas? Anak siapa dan cucu siapa kita berani menyalahkan Abuya Amran Wali? Maka Abuya memberi peringatan kepada masyarakat Aceh Selatan kemarin, bahwa Abuya mengatakan, kalau seandainya tidak mengikut majelis pengkajian tauhid tasawuf tidak apa-apa, tapi janganlah menjelek dan menyesatkan karena marah wali Allah. Abuya menegaskan bahwa jangan sampai wali Allah yang mengutuk orang yang membenci kepada majelis pengkajian tauhid tasawuf. Bagaimana Rasulullah? Itulah zahir pada Abuya. Rasulullah dilempar oleh orang kafir sehingga pecah bibir beliau, tidak marah. Rasulullah baru marah dan menggerakkan di saat orang-orang kafir menentang ajaran Islam. Abuya, bila ada orang yang mengatakan kepada Abuya sendiri pribadi, Abuya tidak marah. Akan tetapi Abuya akan marah bila seandainya orang-orang yang menjelekkan MPDT, menjelekkan Ratif Survey. Kiban pribadi Rasulullah tercermin bak Abuya. Kiban akhlak Abuya Mudawali lagi aku jino bak Abuya Amran. Maka selagi masih Abuya masih hidup, mari kita datang ke Pauh untuk berbarakah kepada beliau. Seandainya kita sudah masuk tarekah, kita sudah berada di dalam naungan Abuya Amran Wali, kita sudah berada di dalam naungan Abuya Mudawali, sehingga di yaumil mahsyar kelak nanti kita mudah di padang mahsyar karena kita berada di belakang beliau.
ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam makalah ini Abuya membuat judul perjuangan yang diperjuangkan bagi umat Islam dewasa ini dalam negara Republik Indonesia. Jadi di dalam makalah ini perlu kita garis bawahi bahwa Abuya mengatakan keimanan dan ketakwaan yang dimaksud sebagaimana dalam ajaran tauhid tasawuf, yaitu iman yang kamil, memahami hakikat dari akidah, bukan sekedar akidah. Abuya melarang kita cuman untuk berakidah tanpa mengetahui hakikat. Abuya Mudawali sendiri akan marah bila orang cuman memahami syariat tanpa mengetahui hakikat. Dan Abuya Mudawali juga akan marah bila orang cuman mendalami hakikat tanpa mendalami syariat. Maka apa gunanya tarekah? Gunanya tarekah adalah untuk mengikat di antara syariat dan hakikat sehingga lahirlah buah ma'rifat. Itulah gunanya tarekah. Namun ibu-ibu, guna tarekah, guna tarekah adalah supaya terpadunya antara syariat dan hakikat sehingga lahirlah buah ma'rifat. Kemudian di dalam makalah juga Abuya mengatakan bahwa dan ketakwaan bukan hanya sekedar patuh pada perintah dan larangan, tapi menyaksikan keberadaan Allah di mana-mana, termasuk pada diri kita. Dimanapun kita melihat dan kita bekerja, kita harus merasakan keberadaan Allah. Bahkan pada diri kita merasakan keberadaan Allah. Bagaimana cara kita merasakan keberadaan Allah di dalam diri kita? Kita harus menyaksikan di dalam mata hati kita bahwa kita harus melihat dengan mata hati. Gerak dan diam kita datang dari Allah. Manfaat atau mudarat yang menimpa kita itu datang dari Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada orang yang dapat mencegah apapun yang telah Allah berikan. Tidak ada orang yang dapat memberikan bila Allah telah mencegah. Tanya Ratib Sribai, kita pergi Ratib Sribai, ada orang yang mengatakan di sana ada perampok. Datanglah. Kita melalui jalan yang dikatakan ada perampok. Kita meyakini tidak ada orang yang mencegah terhadap apa yang telah Allah berikan. Bila seandainya Allah telah mentakdirkan memberikan jalan kita untuk hadir di dalam halaqah zikir, walaupun perampok manapun yang menghadang kita, itu tidak ada. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kerjanya sebelum beliau menuntut ilmu, perabe kubuya, punya bahasa Indonesia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kerjanya mengembala kerbau, seperti Rasulullah mengembala kambing. Sehingga kerbau mengatakan, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita harus mengetahui beliau adalah Sayyidul Aulia, pemimpin auli. Kerbau mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pergilah engkau menuntut ilmu, karena ini bukan pekerjaanmu. Tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menang dengan kubur beruntung ke Allah mahu. Ya udah bahasa Indonesia sih, kadang gimana kok. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setelah mendengar perkataan kerbau, wahai Syekh, pergilah engkau menuntut ilmu, karena ini bukan pekerjaanmu. Kita kalau seandainya kambing di dalam kandang ataupun ayam di dalam kandang yang berbicara, maka apakah kita mampu berada di situ? Sehingga Syekh Abdul Qadir, rumah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang pulang ke rumah minta izin kepada ibunya untuk pergi menuntut ilmu. Yang anehnya, seandainya kita mengatakan dulunya orang-orang pergi menuntut ilmu datang dari jalan ini, sehingga perampok menghadang dan mengambil bekal, apakah itu uang ataupun itu emas diambil. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di saat beliau mendatangi pergi menuntut ilmu, ibunya membuat kantong di ketiak. Langgetia buat kantong, supaya uang tersebut bekal dimasukkan dalam kantong.
Cuman pesan ibu beliau, wahai Abdul Qadir, di saat engkau pergi ilmu, jangan pernah engkau sekalipun berdusta. Itu pesan ibunya. Sehingga waktu beliau datang ke jalan tersebut, ada perampok menghadang. Di mana uangmu? Nah, Syekh Abdul Qadir ini mengatakan, di mana uangmu? Ikut untuk dia perampok bid ulau bahagam. Kalau bahasa Indonesia, makna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membuka ketiak itu ulau-ulau. Dia membaca di kapal ayu. Ulau-ulau. Masa yang diminta uang ketiak yang dibuka? Rupanya dia jujur. Karena kata ibunya, jangan pernah kau berdusta. Mana uangmu? Di sini. Tapi perampok dulunya menghalang orang uang di saku. Sehingga perampok menjabat tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, membawa kepada bosnya, kepada komandan. Menyebab Aceh belum itu, menyebab Indonesia itu translate juga orang. Udah ayat Indonesia. Wahai Syekh, wahai bos, nyaw anaknya ulau-ulau, lo ngakep peng ketiun juga. Han betul sih ngakep orang. Nya, pak peng, nya betul lo bukan? Pakon waktu lo ngakep peng kah lu ulau-ulau. Bukan pegang lima dong, hang bisa mengen. Di saat saya menuntut ilmu, ibu saya berpesan, jangan pernah kau berdusta. Makanya hadirin mukmin, anak-anak, jangan pernah kita berdusta. Uang ibu saya menjahit kantong ini dalam ketiak, sehingga ibu saya menaruh uang di sini. Kalau bapak enggak percaya, lihat ini, ada enggak uang di sini? Waktu dilihat oleh komandan, memang butuh peng. Karena beliau itu seorang aulia Allah, sehingga ringkas cerita, komandan beserta aparat-aparatnya bertobat dan menjalani apa yang ditempuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga perampok ini menjadi wali Allah. Kalau tidak percaya, saya ada membawa kitab yang mengaji sama Buya. Ini dalam kitab ini dijelaskan, orang yang ahli maksiat, dia pemabuk, pencuri, tapi dia menjalani tariqah, mengikut wali-wali Allah, sehingga perampok ahli maksiat menjadi wali Allah. Hanya penting yang kita menjawab. Menyuhanya kita menjawab, potong tangan saya bila saya berdosa. Maka jangan pernah kita putus asa yang ahli maksiat. Saya juga ahli maksiat. Pernah dulu berbohong, pernah dulu meninggalkan sembahyang. Karena meninggalkan sembahyang itu masih. Yang perlu kita sesali adalah dosa yang pernah kita lakukan. Jangan pernah menganggap bahwa Allah tidak menyayangi kita. Di dalam kitab ini banyak sekali ahli maksiat, pemabuk yang menjalani tariqah, yang mengikuti jalan wali Allah, mereka menjadi wali Allah. Maka di Aceh ini adalah wali Allah, cuman Abuya Syekh Haji Amran Wali. Kita tidak menafikan ulama lain wali Allah. Tapi pada diri saya pribadi, bahkan guru saya mengajarkan bahwa Abuya Syekh Haji Amran Wali adalah wali Allah. Ulama luar negeri mengakui. Cucu Sayyidina Ali tidak pernah Abuya mengundang beliau untuk menemui Abuya. Dari Tunisia tidak diundang oleh Abuya, tapi beliau datang ke Pau. Dari mana beliau mengenal Abuya? Dari mana beliau mengenal Abuya? Karena dikatakan dalam kitablah, yang mengenal wali hanyalah wali. Lantas kita kenapa di mulut kita mengatakan bahwa Abuya itu wali Allah? Kita juga mengetahui Abuya wali Allah. Karena Abuya mengatakan, orang yang membenarkan ilmu kesufian, orang yang membenarkan majelis pengkajian tauhid tasawuf, itu adalah wali kecil. Makanya wajar dan pantas kita mengenal Abuya, karena kita juga termasuk wali Allah. Tapi kita jangan terhijab dan jangan bangga menjadi wali Allah. Kita terus naik untuk menjadi wali Allah yang sebenarnya. Ayah-ayah, ibu-ibu, bu, belen berapa orang mantau ilmu berapa? Mantaunya mudah nak mantau. Jadi ilmu berapa sih kayak mudah. Ada ide di Darussalam menyogi ibu mudah. Karena bukan oleh Abuya, anak muda berdiri. Itu mana anak mudanya? Burung yang hanam kawin loh. Beda burungnya mana orang yang kawin. Dia belum kawin, jadi beda muda. Tinggal belum kawin baru belum.
Jadi nyena anak tanyo yang mantong larut di dalam narkoba, cara jih untuk mendatangi hakah zikir di mana bok? Ya, kayak intan mak ya, kayak umat mak ya untuk jak gede bacara. Kalau kayak dulu juga. Ya, bang kerja mana? Kah benda kerja mana? Kadang cuma siat mak dulu. Itu wajib dino. Bangkai itu ini wah malay. Menyerai wajib malay dulu. Yang lagi anjali. Anak neo, anak yang pecandu narkoba, anak yang mabuk di luar sana, maka kita ajak untuk berzikir. Baik dia yuk mayang ile itu ne. Nya kalau yuk mayang tu mayang iron mah, tu mayang iron. Jino permasalahan ini high-tech semayang baik. Yang penting bikin berzikir. Setelah dia berzikir, pasti dia memikirkan. Sekarang saya telah berzikir, tapi sembahyang belum pernah. Apa gunanya saya berzikir kalau tidak melakukan sembahyang? Maka dengan secara tidak langsung dia melakukan sembahyang. Ini tarbiyah abuya. Bagaimana tarbiyah? Didikan abu. Ditanya mengatakan kepada Abuya Murabbi, apakah kita mengetahui makna Murabbi? Nampak makna Murabbi? Nampak kan? Mu'alim, bagaimana? Mu'alim itu kan? Mu'alimnya bahasa Arab. Maknanya mu'alim tersebut orang yang mengajari. Abuya Murabbi, orang yang mendidik. Nantinya makna dengan Abuya Murabbi. Ditanya, kau Murabbi, ke Murabbi sih. Nah, tapi harus sanjung olehmu gurumu, tapi jangan sampai kepada tingkatan Maka majelis MPTT ini selalu menyanjung Abuya karena dia tidak merasa puas bila sehari saja tidak keluar dari mulutnya Abuya. Itulah pertanda wali Allah. Manusia mencintainya. Getanya kurele. Di dalam syariat ini kata Abuya, supaya kita tidak ragu lagi. Di dalam syariat kita boleh berguru pada siapapun. Tapi di dalam tariqah tetapkan seorang mursyid di dalam batinmu, yang mana mursyid yang engkau tetapkan itu mampu menjalankan batinmu kepada hadirat Allah. Yang ke Abuya, perkataan Abuya tersebut setelah kami cari di dalam kitab, ternyata ada di dalam kitab Lawaqih. Kamu urmata. Makanya saya sangat bangga kepada jamaah MPTT yang tidak dari pesantren. Kami mengaji sama Abuya sebanyak 40 orang, tapi yang yakin sama Abuya paling cuma 5 orang. Ini makalah yang Abuya tulis, kami koreksi. Beranggapan lebih maju kami ketimbang Abuya. Setelah kami koreksi, ternyata makalah Abuya ini isi kitab yang Abuya terangkan dalam makalah. Maka Abuya mengatakan kepada kami, kitab kalian Abuya, ini makalah ini kitab kalian. Makanya guru kita Tunku Salamun mengajarkan kita dengan membaca maka ini kitab. Abuya tidak menulis dengan bahasa Jawi. Ratusan kitab bahasa Jawi di Aceh tidak ada orang yang membaca. Tapi ini makalah masyarakat awam mudah membaca. Mahasiswa di kampus, di perguruan tinggi sangat mudah membaca makalah dan memahami isi. Sekarang yang sangat bergejolak di dunia adalah virus corona. Orang mengatakan di pamflet di